langsung ditanyakan gitu ya, jangan nunggu atau enggak langsung di chat aja di kolom chat. Terus nyalakan kamera Anda jika bisa ya, karena kan enaknya tuh kalau kita ngobrol ya. Karena di dalam, UX ini kan sebenarnya banyaknya itu ngobrol dan diskusi gitu. Kalau kalian cuman menyerap ilmunya tapi tidak, coba untuk mengulik dan, tidak bertanya-tanya itu sayang sekali sih. Kemudian pertanyaan bisa langsung diajukan, kemudian sesi ini tuh bersifatnya two way interaction. Jadi, aku harap sih teman-teman di sini bisa aktif ya. Oke, mungkin, aku di sini mau nanya, kalau aku nanya bisa langsung dijawab di chat aja, kalau misalnya malu atau kalau emang mau ngobrol-ngobrol bareng kita langsung buka mikrofonnya aja ya. Nah, micro interaction design, kalau kemarin kan kita udah lihat tuh beberapa dimensi-dimensi dari interaction design. Nah, kalau sekarang tuh kita akan ngomongin lebih spesifik, yaitu micro interaction. Micro interaction itu apa? Micro interaction itu adalah unsur kecil yang lebih detail dalam designing sebuah produk gitu, yang melibatkan sebuah pengguna dan satu fungsi spesifik gitu. Jadi misalnya micro interaction tuh basically hal kecil, animation gitu. Kalau mau di garis besarnya itu animasi gitu. Micro interaction adalah animasi seperti yang bisa dilihat ini contoh. Ini bukan karya aku, jadi disclaimer aja. Banyak contoh di sini yang bukan karya aku juga. Nah, di sini ada yang bisa lihat, sebutkan gitu, animasi apa yang kira-kiranya terlihat seperti micro interaction design. Mungkin ada yang mau diskusi sama aku, buka mikrofonnya. Di sini nggak ada yang benar dan salah karena di desain itu semua benar. Yang penting itu didiskusiin dan ada alasannya gitu. Ini ada Sheva, ada Aska ya dari kemarin, dari minggu lalu maksudnya. Mungkin ini Kak, Ya Sheva. vertical scrolling mungkin. Vertical scrolling yang ini ya? Iya. Ya betul. Terus ada lagi di sini banyak loh, hampir semuanya. Jadi kayak animasi itu tadi yang dari besar ke kecil, terus dia vertical scrolling, ini juga ada yang loading gitu kan. Ada pesan-pesannya, ini yang tadinya jadi bulat, jadi sebuah rectangle yang besar gitu, yang ke kiri. Itu semua adalah micro interaction. Nah, mungkin kita bahas dulu ya materinya. Micro interaction itu biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas spesifik gitu. Jadi kita lebih spesifik lagi, mengkerucut lagi, ini micro interaction itu digunakan untuk apa gitu. Misalnya untuk mengelola suatu task juga, ini tugas itu task ya maksudnya, yang sedang berlangsung, kemudian berinteraksi dengan data. Misalnya kan ada tuh banyak aplikasi yang berhubungan dengan database kan kita pasti. Dan biasanya butuh waktu untuk mengakses data tersebut. Bayangin kalau misalnya kita menggunakan aplikasi, kita ngeklik misalnya save atau enggak kita lagi ngambil suatu data, tapi dia nggak muncul, dia nggak langsung muncul, dan itu nggak ada micro interaction-nya, nggak ada interaction-nya di situ. Kira-kira menurut teman apa yang akan dirasakan oleh user gitu? Kalian memposisikan diri kalian sebagai user gitu. Misalnya Anda akan di aplikasinya ingin mengakses sebuah file gitu kan, tapi nggak langsung muncul dan nggak ada kata-kata apa-apa juga, nggak ada animasi apa-apa. Kira-kira teman-teman akan merasa gimana sebagai usernya? Langsung aja di chat ya teman-teman. Karena di sini aku juga pengen mengasah teman-teman untuk kritis gitu di dalam desain, di dalam melihat sebuah aplikasi.
Karena sebagai UX designer itu yang dibutuhkan detail oriented biasanya. Orang yang sangat detail dengan semua proses aplikasinya gitu. Mungkin Aska, di sini ada Aska kah? Pasca baru bangun nih, belum connect. Oke. Bingung Kak karena nggak ada action sama sekali. Ya, betul. Rizka mengklik ulang lagi karena mengira belum terpencet. Betul. Nah, ini contoh-contoh dari feedback yang akan user rasakan ketika misalnya nggak ada interaksi sama sekali nih. Mungkin kita akan nge-refresh kalau misalnya di web page tuh biasanya kalau misalnya langsung blank aja nggak ada kata-kata apa, terus nggak ada misalnya interaksi loading, micro interaction loading atau apa, pasti kita akan ngeklik terus kan refresh 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 ini tuh udah ngeload belum sih gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari gitu sebagai user. Kita tuh harus memposisikan diri kita sebagai UX designer, UI UX designer sebagai usernya. Jadi kita tidak memposisikan diri kita jadi desainer kayak grafik atau apa. Yang penting bagus dah gitu. Enggak, karena kita itu mementingkan usernya. Karena ini kan user interaction, user experience, user interface gitu. Jadi kita harus mikir kalau interface-nya begini, user kira-kira user itu ngelihatnya gimana ya gitu, mikirnya gimana gitu. Dan biasanya untuk memastikan kalau ucapan atau enggak pikiran kita tuh benar tentang usernya, itu kita menggunakan user testing gitu. Kita melakukan user testing untuk memvalidasi apa sih namanya? Memvalidasi pikiran-pikiran kita tentang usernya gitu. Bener nggak ya? Kira-kira user kalau ngeklik ini ngerti nggak ya gitu. Dan oke, ini biasanya micro interaction itu digunakan untuk semua ini ya, kayak membuat memilih konten, mengaktifkan atau menonaktifkan fitur gitu. Oh iya, Aska dari kamar mandi. Oke, oke, ciri interaksi micro yang baik di antaranya dia tuh harus simple, jangan terlalu heboh. Kayak misalnya loading aja tuh eh, misalnya bikin dino itu ya, yang dinosaurus yang kalau di Google tuh itu jangan kayak gitu banget juga. Um, wait, maaf teman-teman, bentar ya. Oke, halo teman-teman, maaf tadi dipanggil sebentar. Oke, jadi ciri-ciri interaksi yang baik itu simple aja, nggak usah yang terlalu heboh atau menunjukkan skill animasinya banget gitu. Yang penting itu kita menggunakan animasi micro interaction yang sudah sering dipakai gitu. Jadi lebih baik kita mengulang cara-cara yang sudah berhasil gitu daripada harus user testing untuk hal yang baru gitu. Di dalam UX itu juga penting sih, kita selalu disarankan untuk menggunakan interaksi-interaksi yang sudah sering digunakan gitu daripada kita harus membuat hal yang baru dan kita repot sendiri nantinya gitu. User nggak terbiasa dengan itu. Konsisten, ini konsisten dalam animasinya dan juga nggak ada yang menonjol satu sama lain. Terus yang ketiga memiliki tujuan yang spesifik. Jadi jangan kayak tiba-tiba ada teks nih yang melayang-melayang gitu animasi. Ini pas ditanyain ini gunanya untuk apa? Nggak tahu sih, biar cakep aja gitu. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi ada tujuannya gitu. Misalnya ada button gitu. Buttonnya itu bisa bisa goyang-goyang, dia floating gitu. Lah gunanya untuk apa ya kalau ditanya? Ini gunanya floating button tuh untuk apa?
ya nggak apa-apa sih, biar bagus aja gitu, taruhnya di sini. Terus user bisa eee, ngeklik di mana aja gitu. Mungkin bisa kayak gitu kalau memang, nanti si kliennya itu yang penting cantik gitu kan. Tapi kita sebagai UI UX designer harus mempunyai, eee, perasaan kayak, "Duh, ini usernya bisa nggak ya?" Gitu. Kita tuh harus punya, critical thinking seperti itu, user oriented sih sebenarnya. Jadi, walaupun misalnya kliennya bilang, "Ini saya pengen, ada gambar, di sini gambarnya bisa goyang-goyang," gitu. Kita sebagai UI UX designer harus bilang, "Oh kayaknya, tidak perlu deh," karena kita juga harus tahu karena apa gitu. Misalnya karena, nanti usernya bingung gitu, geraknya nggak jelas gitu. Itu akan lambat pemahaman user mengenai, informasinya atau gimana gitu. Oke, dari sini teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin Jova kalau misalnya mau tanya juga nggak apa-apa ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya aku kasih waktu 1 menit, atau 30 detik deh untuk typing-typing biasanya. Pertanyaan hal yang kecil nggak masalah, nggak harus tentang ini pun tidak masalah. Karena sayang aja gitu teman-teman kalau misalnya eh, ada kelas kayak gini tapi diem aja gitu. Kalau aku sih menyayangkan hal itu ya. Oke, mungkin untuk sekarang teman-teman masih. Nanti langsung aja ditanya ya. Komponen, ya komponen dari micro interaction itu kan kemarin ada yang masih ingat 5 dimensi dari interaction design nggak? Satu aja, ada yang bisa sebutin? Dari kemarin? Wow, anteng sekali ya kalian. Oke, kalau kemarin tuh ingat ideate. Bukan yang dimensi, 5 dimensi dalam interaction design harus ada apa aja komponen-komponennya. Ya, betul Andi. Ada time, terus juga ada words kan, harus ada kata-katanya, harus ada buttonnya, ada visual representationnya, antara button kah atau sebuah ilustrasi kah gitu. Terus apa lagi ya, ada yang ingat? Ada behavior juga. Behavior itu sifatnya itu apa gitu. Button ini tuh sifatnya untuk ngapain gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini di dalam micro interaction itu yang lebih mengkerucut ketika kalian ingin membuat sebuah micro interaction, itu kalian harus ingat 4 komponen ini yang wajib ada gitu. Yang pertama itu ada trigger, ada rules, ada feedback, sama loops and modes. Ini sebenarnya untuk diingat-ingat aja sih kayak kalau misalnya si komponen si micro interaction ini nggak ada triggernya gitu. Terus dia fungsinya untuk apa gitu kan. Misalnya nggak ada rulesnya cuman buat bisa sih kayak game-game gitu kan banyak ya interaksi-interaksi kecil yang sebenarnya buat pajangan doang. Yang nggak masalah karena itu game. Kalau misalnya dia financial app gitu, misalnya aplikasi bank, tapi ada interaction yang tidak perlu gitu, dan gak ada rules-nya juga, kayak gak ada eh, logiknya di situ, untuk apa gitu kan. Oke. Trigger itu biasanya sebuah button, sebuah gerakan sebenarnya, sebuah gerakan yang nge-trigger si animasi itu tuh apa gitu, yang nge-trigger si micro interaction itu apa? Sebuah button kah? Kita klik kah? Kita scroll gitu. Kita scroll atas, scroll bawah gitu. Terus misalnya ada juga yang kayak harus di-shake
Misalnya si Shopee apa tuh? Shopee yang digitu-gituin tuh. Nah, itu juga sebenarnya sebuah trigger. Itu sebuah trigger gitu. Jadi triggernya itu apa? Terus rules-nya itu apa? Logikanya. Misalnya ketika button ini diklik gitu, itu akan ke-trigger, ya kan? Jika dia tidak ngeklik, maka itu tidak terjadi gitu. Atau enggak hal-hal terjadi yang ada dua, biasanya kan ada cabangnya gitu ya. Misalnya jika dia ngeklik dia ke sini, kalau dia nggak ngeklik dia ke sana gitu. Nah, trigger ini, oh ya, trigger ini biasanya ada dua macam gitu. Ada trigger yang disebabkan oleh si usernya dan juga oleh sistemnya gitu. Misalnya kayak kita eh, ketika kita sudah masuk di sebuah page gitu, di sebuah halaman, itu sistemnya langsung nge-trigger gitu. Hal ini harus muncul gitu. Misalnya ketika si user udah sampai di halaman ini, otomatis si si siapa micro interaction ini itu muncul gitu. Nah, itu dari sistem. Kalau misalnya dia bentuknya button, dia ngeklik, ngetarik, nge-scroll, nge-shake gitu, itu dari si usernya gitu. Kemudian ada ini ada feedback. Feedback itu apa yang dimunculkan gitu aja sih. Apa yang dimunculkan yang sebagai eh, komponen yang berinteraksi dengan si user gitu. Misalkan apakah dia pop up, misal pop up window, apakah dia jadi kayak half modal, modal page, apakah dia berubah warna atau animasi gitu. Jadi ini feedbacknya. Nih, misal si user salah memasukkan password kan di dalam kotak kata sandi gitu. Nah, kotak kata sandinya itu menjadi merah jika si usernya itu salah gitu. Yang nge-trigger kan si user ini nih, typing ini. Ketika dia salah, ketika dia salah tahu salahnya atau enggak itu dari mana? Dari si rules-nya. Ya, dia salah. Kalau salah berarti dia getar. Gitu. Dia jadi merah. Nah, ini feedbacknya. Ya, nyambung nggak? Jadi gitu ya. Bentar nih. Ya, jadi si triggernya itu tadi apa? Kalau misalnya dia form masuk ini ya, password gitu, kata sandi gitu. Ketika si targetnya, si usernya itu nge-typing dan logikanya itu si user tidak berhasil mengetik kata sandi yang benar, ya kan? Itu akan bergetar dan jadi merah. Nah, bergetar dan jadi merahnya itu adalah feedbacknya gitu, animasinya. Loops dan modes. Seberapa sering sih si user ini berinteraksi dengan micro interaction yang itu gitu. Contoh misalnya kita beli sekarang gitu. Kita misalnya ada di e-commerce ya kan, aplikasi e-commerce dan sedang ingin membeli suatu produk di sana. Ketika misalnya udah dibeli, sebelum dibeli ya, itu akan tulisannya produknya beli sekarang gitu. Ketika si usernya sudah beli, itu akan menjadi beli lagi gitu. Hal-hal yang kecil seperti itu tuh berpengaruh banget untuk user. Karena kalau kayak gini kan user jadi ngerti nih, kayak oh iya, udah dibeli berarti udah berhasil membeli produknya seperti itu. Oke. Ini adalah contoh micro interaction animasi sih sebenarnya. Animasi yang desain animasi gitu. Nah, pertanyaannya, mungkin teman-teman juga uh, ada yang ingin bertanya. Oh ya, ini contohnya kayak tadi. Si targetnya di sini user nge-typing, user itu nge-typing teksnya, kemudian bentar ya teman-teman. Oke, maaf.
Aduh, oke. Mungkin teman-teman tadi aku juga udah jelasin ya, si targetnya itu si user ngeklik, kemudian logikanya itu tidak misal logikanya adalah ketika si user tidak mengetik kata sandi yang benar, dia menjadi merah gitu kan. Jadi merah, terus ya mungkin teman-teman kalau yang di kanan ini ada yang bisa ngejelasin, micro interaction-nya itu apa? Muhammad Aulia, oke izin bertanya Kak, kalau untuk nentuin konsep animasi itu harus sering-sering komunikasi ya Kak, kok ke yang bagian front end-nya? Iya, biasanya tuh, eee, animasi jadi kan biasanya kita ngedesain dulu nih. Di sini tuh kira-kira mau ada button nih, ada plus button di sini. Ketika diklik itu nanti muncul seperti ini gitu, ada ikonnya ditambah gitu. Terus kita harus komunikasi juga ke, front end-nya, apakah dia bisa, eee, membuat hal tersebut gitu. Biasanya kita udah ngedesain bagus-bagus, kita udah keren nih ada ini, ternyata front end-nya tidak bisa mengaplikasikan hal tersebut. Jadi itu ya sia-sia lah begitu. Jadi yang namanya UI UX designer itu ya kita berhubungan erat juga sama si coder-nya. Kita harus sering, komunikasi dan bertukar pikiran misalnya, lu bisa nggak ya bikin ini?" "Oh kagak, ini kayaknya susah deh dan ini sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi kalau misalnya gua bikin ini kayaknya makan banyak waktu." "Oh ya udah berarti gue cari alternatif desain yang lain," seperti itu. Jadi cara, komunikasi kayak gitu sih. Biasanya kalau, kayak kemarin nih sesuai, pengalamanku ya. Jadi misalnya, nge-list gitu, list interaction-nya itu mau kayak gimana, dalam satu page itu dia, ke aja dan, micro interaction-nya itu apa, terus nanti si coder-nya juga nge-review, dia nge-review terus bilang, "Oh ini animasinya kayaknya agak sulit ya untuk direalisasikan. Padahal nih, fitur tuh nggak terlalu penting," gitu. "Oh ya udah kita ganti," gitu. Kalau ngadepin hal itu gimana Kak? Kadang juga malah si front end itu malah bikin desain animasi sendiri nggak ikutin desain kita. Ditegur aja sih. Biasanya, itu tergantung timnya juga sih. Karena, kalau aku kemarin sih pasti ada review gitu kan, ada technical review-nya juga. Itu biasanya di-breakdown lagi, kita udah bikin si, prototype-nya nih. Prototype-nya udah jadi, kemudian si, eee, front end dan juga back end-nya, biasanya kita diskusi nih, kira-kira bisa nggak ya nih kalau misalnya contohnya ya, misalnya ini nih yang login gitu kan, "Gue mau kayak gini nih." Terus nanti setelah diklik login-nya, dia kan nyambungnya ke database, dia ngecek gitu. Back end-nya bilang, "Oh ya iya bisa bisa," gitu. "Kira-kira kalau animasinya begini berlebihan nggak?" "Enggak sih," gitu. Kayaknya kalau enggak nanti back end bilang, "Kayaknya ini butuh waktu lebih lama deh. Coba lu kasih, apa sih, animasi kek, biar user-nya nggak bosen," gitu. Gitu. Kayak gitu feedback-feedback itu emang harus diutarakan sih. Maksudnya jangan kayak, "Ah ini jelek, ngapain sih desainnya, langsung gua ganti aja." Itu biasanya dari teamwork-nya sendiri sih, ditegur aja kalau misal, "Oh ini nggak sesuai dengan, prototype-nya," gitu. Biasanya juga kayak gitu sih. Ada hal-hal kecil, makanya kita sebagai UI UX designer tuh hal-hal kecil ketika si aplikasinya udah jadi pun kita lihat lagi misalnya, eee, "Nih Bang, ininya salah nih," gitu, "ini harusnya warnanya agak agak hijau dikit kayaknya. Ini pakai desain sistemnya ini," gitu, "pakai desain sistem yang primary color," gitu. Hal kayak gitu tuh kita ungkapin juga. Jadi mereka juga tahu kayak, oh kita tuh sedetail itu ternyata gitu. Jadi mereka lebih hati-hati lagi. Gitu sih Aulia. Oh iya. Iya, jadi yang penting tuh komunikasi aja sih. Terus bilang kayak, "Ini kurang sesuai dengan, prototipe-nya," bisa gitu. "Ini kurang sesuai nih sama hi-fi-nya tuh ini," gitu. Seperti itu. Udah sih sebenarnya, oh ya kalau kayak gini misalnya
hal kayak gini juga harus di user testing ya guys, nggak semuanya. Mungkin kalau yang login kayak gini nggak usah di user testing lagi karena udah biasa kan kayak gini, orang juga ngerti. Mungkin nih button seperti ini, misal ada button yang tadinya plus, terus dia langsung membesar, apa sih ada pop up gitu, ada pop up, terus nge-display beberapa button itu mungkin kalau untuk ini kalau aku ingat soal ini ya kemarin gitu ngedesain iOS produk itu button-button seperti ini tuh tidak disarankan sama sekali. Jadi eh, jadi tahu juga sih pas sempat juga bikin kayak begini terus bilang katanya oh di Apple itu tidak disarankan untuk membuat micro animation seperti ini gitu interaction seperti ini. Oke, kayak gitu tuh ya yang penting komunikasi aja sih teman-teman. Oke, mungkin sebenarnya kalau dari aku segitu aja untuk materinya. Sekarang tuh lebih ke ngobrol dan juga ngomongin tentang yang kemarin ya. Mungkin teman-teman ada yang udah ngerjain lo-fi atau hi-fi-nya, minimal lo-fi lah dari yang sudah kita bikin kemarin, wireframing. Atau kita bahas wireframing ya. Nah, micro interaction tanpa sorry, micro interaction tanpa hi-fi-nya itu sulit sih untuk kita iniin pelajarin karena kita harus ada si hi-fi-nya. Ini teman-teman ada yang mau cerita kemarin bikin wireframe-nya seperti apa? Design thinking. Ini aku, oh iya, ini ada yang masih masukin ya era ya. Oke, mungkin aku share screen dulu. Tunggu aku juga bikin ini sih, bikin apa? Contoh untuk teman-teman. Eh, ini di Figma, tapi kayaknya nggak bisa di-share deh untuk banyak orang. Anyone with the link can view. Kalau nggak aku share screen aja ya. Ini aku ada contoh sedikit sih. Cara bikin animasi di Figma. Mungkin teman-teman yang sudah jago juga merasa ini receh banget gitu. Tapi untuk teman-teman di sini kan ada juga yang dari luar FST. Mungkin aku ngejelasin sedikit tentang membuat ini gitu. Mungkin kita buat dari scratch. Frame itu biasanya banyak gitu. Di frame di sini tuh ada yang phone, ada yang tablet, desktop, presentation gitu. Mau iWatch kayak atau paper biasa gitu. Ya karena kita kemarin tuh bilangnya studi kasusnya itu Android ya. Biasanya pakai ini, Android gitu. Tapi karena aku juga kayaknya tidak akan ngedesain Android karena takut maaf, takut salah. Karena aku juga ilmunya kan lebih ke iOS. Di sini aku mau jelasin aja gimana caranya membuat animasi di Figma gitu. Jadi di sini aku membuat 3 frame. Sebenarnya ini tuh menu gitu. Misalnya ada suatu menu, bisa kita lihat di sini. Kita lihat aja ya. Kita bikin icon. Sebenarnya icon home gitu. Kita ada icon home. Aduh. Ini teman-teman yang wireframing-nya belum jadi atau masih progress dimasukin aja ya. Bentar guys. Ada telepon. Oke, bentar.
Sorry. Aku lagi ribet banget ya di rumah. Teman-teman gimana? Ada yang mau sharing-sharing kemarin? Ada kendala kah pas bikin wireframing? Mungkin dari Aska, Era, tadi siapa ya yang bikin ya? Ini sambil aku coba-coba. Lumayan Kak. Ayo Aska, kita ngobrol-ngobrol. Halo Kak, Halo, gimana iya Aska? Kak. Jadi kalau kemarin tuh Aska bikin wireframing dan Mm-mm. itu sebenarnya agak kebingungan sedikit sih Kak. Jadi kayak apa ya, alurnya dari sini kemana gitu. Itu Ah, masih mikirin alurnya ya. gitu. Alurnya ya, berarti eh, susah nih nentuin sebenarnya alurnya kayak gimana gitu kan. Iya Kak, betul Kak. Oke, bentar. Aku lagi bikin. Kayak gitu, itu karena kita prosesnya tidak sesuai dengan alurnya gitu. Karena kita kan langsung ke wireframing ya. Sebenarnya di dalam UX design itu sebelumnya harus ada nentuin user flow gitu. Jadi kita tuh nge-skip proses itu. Benar, kalau bingung ya wajar gitu. Eh, malah bagus kalau bingung kayak berarti tahu gitu prosesnya tuh harusnya ada sesuatu nih yang perlu dilakukan sebelum wireframing gitu. Jadi benar Aska, jadi harusnya tuh awal-awal tuh kita membuat user flow dulu. Setelah user flow udah selesai, kita bikin information architecture. Itu fungsinya untuk apa? Information architecture itu untuk apa? Untuk mengclarify atau enggak kita tuh nentuin informasi apa aja yang harus ada di satu halaman gitu. Kayak misalnya kemarin itu kita ngomongin sorry. Kemarin kan ini nih cuma ada dua nih, form peminjaman buku dan form konfirmasi buku. Ya kan? Ini cuman berarti dua halaman doang. Tapi sebelumnya harusnya bikin user flow dari aplikasinya, kemudian kita bikin information architecture mengenai setiap halaman. Jadi halaman form peminjaman buku itu harus ada apa aja sih gitu informasinya gitu. Misalnya nama buku gitu kan, nama buku, foto buku, kemudian stoknya, informasi stok, izin teh koneksi tidak stabil. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang bingung-bingung, tanyain aja ya. Kemudian hal kayak gitunya tuh harusnya di list dulu. Ada ininya, mungkin teman-teman kalau mau lihat juga. Tapi aku juga izin ya, teman-teman jangan nge-screenshot karena ini hasil karya satu tim aku, eh, bukan aku doang gitu. Jadi takutnya. Kak Hana, ini Ya. aku record. Oh, di record ya? Iya, Oh nanti iya buat sih. dimasukin ke YouTube. Oh, I see. Oke. Mungkin nggak jadi deh kalau gitu. Itu nggak besok aja deh. Besok nanti aku filter dulu ya. Aku filter dulu informasinya yang perlu. Nanti aku kasih tahu. Nah, benar. Jadi itu harus ada information architecture dulu. Kemudian baru wireframing. Jadi di pas wireframing itu udah tahu nih di halaman ini tuh udah ada harusnya ada apa aja gitu. Dan kemudian dari si button ini, misal dia ngeklik next, itu dia masuknya kemana gitu, udah tahu gitu, udah paham. Ini ada pertanyaan mengkritik. Sheva, oke. Sheva sebenarnya udah jadi sampai desain, tapi katanya malu. Ayo, jangan malu. Sheva bisa share screen aja kalau mau diskusi bareng kita-kita. Karena sayang banget loh kalau nggak udah begadang-begadang kan, mungkin meluangkan waktunya untuk ngedesain. Hai Syifa.
Nggak bisa buka prototype. Uh, aplikasinya pakai apa, Syeva? Ya, yuk semangatin Syeva, ayo. Pakai Figma. Ya udah share screen Figma-nya aja, nggak apa-apa. Share screen Figma-nya aja. Oke, wow. Keren-keren. Sampai sini aja sih, Kak. Tapi ya kayak gitu. Ya benar. Jadi kalau tahap lo-fi itu masih seperti ini ya teman-teman. Masih bentuknya komponen-komponen aja gitu. Untuk memperjelas ini komponennya apa gitu. Benar-benar. Mungkin bisa dijelasin dari pertama. Kalau pertama ini home aja sih. Kalau buat yang sebentar, gimana sih zoomnya? Belum di prototype ya? Prototype udah, tapi aku nggak bisa buka prototype di laptop ini. Oh iya. Dia itu didesainnya sih bukan yang di bukan di wireframe ini, Kak. Coba Ini boleh? yang desainnya, Kak. Aduh, malu banget tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita bisa. Wah, oke. Ini udah keren sih, keren, keren, keren. Kenapa malu? Ini udah bagus loh. Kayak gini aja sih. Coba bisa dimulai tuh dari flow 1. Ya, aku nggak bisa buka prototipenya karena di laptop ini nggak tahu deh. Keren Aneh gitu banget di loh. sini nggak Iya. bisa buka. Mungkin laptop aku belum support atau gimana, tapi aku sempat nyoba di laptop teman aku sih. Kayak gini, jadi aneh gitu kelihatannya. Bisa di-share nggak ini linknya? Mungkin aku bisa buka dari sini. Oh, bisa. Ini email aku ya. Oh, oke. Ya karena oke, dia aku bisa. Mungkin aku share screen. Terus nanti kamu bisa jelasin. Oke. Ini udah rapi loh termasuknya. Ayo Syeva. Ini tuh home-nya ya. Ya, jadi kalau yang di home ini sebenarnya browse by-nya itu bisa di horizontal scrolling, tapi itu nggak tahu kenapa nggak bisa. Ini kayaknya salah dimasukinnya. Iya, iya. Ini tuh harusnya vertical scroll ya. Ya, terus yang suggestions ini kalau misalnya dia dari prodi apa itu tuh bisa ke suggest sebenarnya. Yang ekonomik ini bisa dipencet, boleh Kak? Yang mana? Yang buku economic Oh, yang development. ini ya. Oh ya, ini detailnya ya. Ini bisa di Bisa di scroll. bookmarknya juga bisa dipencet sebenarnya. Bisa di unbookmark juga. Nice, nice, nice. Book detail. Terus Borrow now misalnya ya. juga bisa dibuka, bisa dipencet maksudnya. Ya kayak gini. Information. Terus Ini harusnya ada. next-nya juga bisa. Ya, terus ini di X, nanti langsung ke profile, ini ongoing. Terus nanti kalau dipencet yang bukunya itu bisa masuk ke pending, tapi aku belum tahu nanti ongoingnya bisa kehapus atau enggak. Belum aku. Oke, paham, Dari paham, paham. ongoing boleh dibuka kah yang di buku ongoing? Bentar, bentar. Iya, aku explore sendiri nih. Di profile. Bisa dipencet Profile. bukunya. Bukunya. Nah, itu return, terus nanti dia masuk ke pending. Terus Masuknya ke nanti pending. dari pending itu bukunya bukan yang atas,
itu nanti tunggu konfirmasi dari pustakawannya buat Ya. ngevalidasi gitu kalau dia udah nge-return. Terus dari kalau udah di done itu dia bisa borrow lagi, bisa ya. Nah ini. Bisa borrow again. Alright. Nah dari sini tuh bisa lihat nggak Terus interaksi yang di apa? bookmark yang di sebelah profile itu kalau dipencet bookmarknya hilang. Ya, Wah, oke. kita Itu cek now, nanti masuk ke book details. book details. Cek now itu. Details mana nih? Oh, book detailsnya di mana tuh? Oh, maksudnya kalau ngeklik ini, kemudian ini harus nge-scroll ya. Ini tuh apa? Bisa di type code. Di submit. Ya, Ini kayak quick ini ya, kalau misalnya langsung ke ininya, ke perpustakaan ya, tanpa harus searching gitu. Apa gimana? Fungsi dari si scan ini apa, Syifa? itu tuh jadi kalau di buku, aku mikirnya bukunya ada semacam kode, kan pasti ada kode sendiri kan. Nah itu tuh nanti bisa dilihat, terus nanti bukunya itu langsung ke submit ke book detailsnya. Langsung ke link gitu lah, jadi abis di scan, terus nanti langsung keluar book detailsnya, terus nanti kan di bawahnya ada overview, ada ketersediaannya, terus nanti bisa minjem gitu. Ya, tapi user menggunakan si scanning ini ketika lagi ngapain? Dia Oh iya, aku bikinnya kalau misalnya dia lagi jadi gini, kenapa aku masukin scan itu kalau dia lagi di perpustakaan. Kalau misalnya dia masih di rumah dan dia cuma mau nyari, dia bisa lewat search atau lewat browse by. Terus nanti makanya di sini ada availability karena pengen tahu gitu di perpustakaan ada enggak dan mereka butuh cek dulu gitu. Mikirnya kayak gitu, Kak. Oke. Aku kira tuh yang scanning ini itu untuk ketika dia langsung ke perpustakaannya gitu. Iya lagi di perpustakaan dan udah ada bukunya gitu, Kak. Ya udah ada bukunya, terus dia mau nge-scan gitu kan, dia mau minjem ini gitu. Oke. Wah ini udah cukup detail ya, padahal belum ada user flow-nya. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa di-improve sebenarnya. Tapi ini udah keren banget sih teman-teman. Ya kita give applause to Sheva yang udah meluangkan waktunya membuat aplikasi ini. Oke, yang lain ada nggak nih yang bisa nyaingin Sheva? Mungkin aku juga bisa ngasih tahu ya, tadi tuh ada beberapa interaction. Sebenarnya interaction yang simple tuh seperti ini guys, kayak nih. Ini juga interaction, ini tuh interaction gitu. Nggak harus yang mewah, nggak usah yang harus gimana-gimana. Kecuali kayak ini nih Syafa, misalnya dia lagi nge-scan nih, lagi nge-scan barcode-nya, dia kan harus menghubungkan dengan database tuh. Kamu harus buat tuh micro interaction design-nya. Nanti desainnya seperti apa ketika si usernya menunggu feedback dari si back-end-nya gitu, dari si database-nya. Kan nggak mungkin kan misal dia nge-scan buku terus lama banget munculnya gitu. Terus akhirnya dia ngira oh bukunya nggak ada. Padahal ada sebenarnya tapi harus nunggu aja gitu. Nah itu kamu bisa coba bikin interaction-nya, animasinya di sini misal loading gitu. Loading atau enggak ada kata-kata tunggu sebentar ya gitu. Ya hal yang kata-katanya juga words-nya yang sering kita gunakan sehari-hari aja gitu. Tapi overall ini interaction desainnya udah bagus banget. Di sini aja udah ada search box. Terus di sini ada ini ya kategorinya.
Ya kan ada kategorinya suggestion for you. Ini paham sih maksudnya. Ini kayak hal-hal kecil seperti ini juga interaction design nih. Lihat kan tadi perbedaannya ketika dia di barcode dan di type code itu warnanya beda gitu. Hal kecil seperti ini juga penting gitu karena untuk usernya tuh tahu sebenarnya prosesnya dia tuh lagi di mana gitu. Oh iya, paling feedback aku tuh sebenarnya ini kan nge-scan ya si menu ini ya, apa sih namanya, icon semua ini, navbar ya kan, navbar itu nggak boleh hilang, dia harus konsisten. Dia harus konsisten. Jadi di sini tetap harus ada si navbar-nya. Karena kalau navbar tiba-tiba hilang itu bilangnya nggak bagus lah gitu. Tidak baik gitu. Not a good practice gitu. Overall ini konsisten sih, konsisten kecuali yang barcode ini untuk desainnya juga simple gitu, nggak banyak warna. Ini juga kelihatan ya primary color-nya itu biru gitu. Terus juga ini juga simple, gampang dibaca. Ini juga udah ada interaction-nya juga, misalnya dia udah pernah minjam gitu, dia tulisannya borrow again gitu. Oke teman-teman, ada yang mau nanya ke Sheva? Desainnya ini ada setting ya Sheva? Iya, Sorry. tapi belum aku bikin. Oke. Ini search book. Bedanya search book ini sama yang di sini. Kalau search book yang ini, itu maksudnya search book yang seperti ini ya nanti tampilannya. Iya, iya Kak. Nanti keluarnya kayak gitu. Atau kayak list yang kayak bookmark sih palingan. List bookmark yang seperti ini. Kayak Iya. gini ya. Oke, make sense. Ini juga paham sih maksudnya. Now. Nah, paling dari sini aku ini aja sih sebenarnya kalau ada input, ini kan output ya maksudnya. Ini dikasih detail lagi maksudnya. Ini tuh nama author-nya gitu, nama penulis atau enggak. Oh, ini tuh nama si orangnya ya. Jadi Ya, nama gitu. Itu kan aku juga blunder gitu. Aku bingung gitu. Ini maksudnya nama siapanya gitu, nama si penulisnya kah atau dianya gitu. Itu dikasih aja sih detailnya. Overall, that's fine. Nah, mungkin dari kalau ini paham sih. Gitu kayak bukan pop up, dia semi pop up gitu. Dia bisa di exit pakai ini. Kenapa dia nggak satu page aja yang mana Kak? ini? Dia kan kayak pop up gitu kan ini. Iya. Kayak notification successfully ball. Oke, no Yang problem. konfirmasi sih sebenarnya emang sengaja gitu karena itu juga aku mikirnya nggak usah di type karena ini kan profile, maksudnya personal aplikasi aja gitu, jadi nggak usah di typing lagi kayak kalau misalnya di e-commerce istilahnya nggak usah typing alamat lagi gitu, jadi tinggal confirmation-nya aja. Bentar aku ada agak miss. Ini kan berarti misalnya ini kita lagi ngomongin user flow ya. User customer journey. Ini biasanya tuh dibilangnya user customer journey. Jadi kita juga memvisualisasikan prosesnya gitu. Nah, ini aku ngajak Sheva juga ya. Misalnya si user ini ketika menggunakan aplikasi ini kan bisa di mana aja nih. Ya kan Sheva? Bisa di rumah kah atau enggak di kampus atau dia lagi di kafe gitu, dia tiba-tiba harus meminjam suatu buku untuk skripsinya gitu. Misalnya dia mau
mau ini nih economic development, dia mau nyewa gitu kan, mau borrow. Jadi dia ngeklik ini, dia langsung lihat-lihat, oh ini kayaknya cocok, dia ngeklik borrow kan, Iya, klik Kak. borrow, kemudian dia ngisi, ini tuh diisi kan ya? Auto sebenarnya. Oh ini auto, oh ya karena dia sudah mengisi profilnya, Ya, ya. Nah pertanyaannya kalau kayak gitu, kalau dia belum ngisi profilnya, ini kayak gimana? iya ya. Nah, hal kecil kayak gitu maksud aku. Kita tuh harus kayak gitu. Ya di customer journey kita harus ngeliat, oh misalnya si user lagi di sini, terus ketika dia sampai sini, kalau ininya nggak ada gimana ya gitu. Jadi ini aku biar teman-teman juga belajar memikir seperti ini gitu. Nah, jadi harus dibilangin kalau misalnya dia belum ngisi profilnya, harusnya dia ngisi profil dulu kan. Jadi Iya, Kak. misalnya ada button gitu. Sama misalnya pertanyaan atau kalau nggak ada pernyataan gitu, Anda belum mengisi profil Anda gitu misalnya, atau gimana gitu kan, nanti words-nya kalian pikir. Nah, udah nih di kasus ini si George ini udah mengisi profilnya dan dia bisa langsung meminjam. Successfully borrowed, happy reading. Bukunya di mana? Kalau misalnya posisinya dia lagi di kafe, kok nih tulisannya udah minjem aja gitu. Emang bukunya udah di saya gitu. Pegang ya. Memang bukunya dipegang. Nah, berarti harus ada tahap lain di sini. Ya kan, Syefa? Iya. Misalnya ada kode gitu, kode booking. Misalnya ada kode booking atau enggak barcode-nya. Jadi sampai di perpustakaan tuh kita tinggal ngambil gitu. Misalnya sama perpustakaannya udah disiapin, misalnya sistemnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita butuh critical thinking yang seperti itu. Misalnya jika ini misalnya user lagi di mana ya gitu. Apakah dia menggunakan aplikasi ini hanya pas di perpustakaan atau dia bisa mesennya dari rumah gitu. Mungkin kalau di perpustakaan gampang ya, kita langsung diambil gitu bukunya. Kalau misalnya bukunya nggak langsung diambil, dia harus atau enggak waiting list pending gitu. Karena bukunya habis. Bisa nggak dia waiting list? Kayak gitu. Hal-hal detail yang seperti itu yang perlu diasah lagi sebagai UI UX designer gitu. Nih kayak misalnya setting. Ini itu setting untuk setting profilnya ya. Iya, mungkin logout atau yang lain-lain gitu, Kak. Kalau view profile, kayak untuk masukin meme, prodi yang lebih personal gitu. Ya paham, paham, paham. Oke, paham sih. Oke, kayak transisi seperti ini nih. Ini juga sebenarnya udah interaction design ya, udah micro interaction nih. Kayak perpindahan dari sini, ongoing ke pending, ke dan ini tuh udah interaction, micro interaction. Micro interaction tuh bukan berarti harus ada animasinya ya guys. Kayak yang penting kita tuh tahu purpose-nya untuk apa. Detail seperti tadi, misalnya kayak gini nih Syafa. Ini kan profile nih, dia ada ongoing. Kalau misalnya si usernya, si George ini belum dia belum ngapa-ngapain nih. Dia belum pernah meminjam buku, belum ada pending, belum ada dan itu tulisannya seperti apa? Aku Ini kayak gitu. mikirnya dia belum. Aku tuh udah pernah bikin yang buat dan tapi aku juga pengen bikin yang tadi tuh, makanya aku masukin ada buku. Kalau misalnya nggak ada tuh, aku pengen tulisannya you were not borrow book yet. Iya. Yeah, you haven't borrowed a book yet gitu ya. Nah, biasanya ini tuh disebut dengan blank apa ya, status ya. Blank status. Pokoknya statusnya itu belum ada gitu, belum ada apa-apanya. Biasanya itu kayak kayak gini nih, misalnya economic development ininya nih,
belum ada sama sekali, itu biasanya dikasih animasi ya, biasanya animasi, ilustrasi, mohon maaf. Biasanya tuh ilustrasi dan juga ada teksnya, maksudnya apa gitu. Misalnya ilustrasi orang gitu kan megang buku gitu, atau enggak orang keranjangnya masih kosong gitu kan, kalau misalnya e-commerce gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh itu harus dipikirkan juga sebagai UI UX designer. Jadi kalau misalnya dia belum ada buku yang selesai, itu harus ada visualisasinya juga gitu. Itu maksudnya tuh kenapa kenapa blank ya, kenapa dia nggak ada informasi apa-apa ya gitu. Itu sih mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi dan mungkin kepo gitu. Kenapa bisa ini? Sebenarnya bisa sih kita bikin Syafa kalau misalnya kamu bisa kirim link Figma-nya. Oh, kirim yang ininya ya, yang desain semuanya ya. Mm-mm. Mungkin aku benerin juga nih ininya, vertical. Ini juga ya, kayak vertical kayak gini juga sebenarnya interaction juga, micro interaction. Paling ini sih, browse by, kayak communities, collection, issue date. Ini kan filter ya. Nanti cara filternya gimana gitu. Oke, Aulia bertanya lagi. Kak, tadi yang soal blank itu kan pakai ilustrasi. Nah, untuk ilustrasi itu kita buat sendiri atau memang gimana, Kak? Oke, sebenarnya ini juga udah sering nanya karena basic aku kan sebenarnya IT ya. IT disuruh bikin ilustrasi gitu kayak, what? Bukan gue banget gitu. Paling pas itu tuh pernah bertanya juga sama mentor desain, bilang, Kak, ini gimana ya, pengen ada ilustrasi, tapi nggak bisa ilustrasi. Terus katanya, emang disarankan pasti yang namanya sebuah produk sendiri, itu kita membuat ilustrasi sendiri. Kita membuat ilustrasi milik kita sendiri. Karena biasanya kan kita nggak mau ya nyomot ilustrasi dari Google gitu, terus nanti aplikasinya dituntut gitu. Karena nyolong identitas, biasalah copyright gitu kan. Nah, atau kita mencari ilustrasi yang copyright-nya itu sudah maksudnya boleh digunakan gitu dengan bebas gitu. Tapi biasanya nanti di policies kalau misalnya aplikasinya sampai launching ke App Store atau Play Store itu dimention sih ilustrasinya itu diambil dari mana gitu. Misalnya dari free pick kah atau apakah gitu loh. Tergantung sih. Tapi best practice-nya pasti itu kita bikin sendiri. Gitu, Lia. Oke, kita lihat prosesnya ya, teman-teman. Ini dari wireframing. Wireframing-nya seperti ini. Kemudian ini scan-nya. Ini yang buat ketiknya. Ini book display. Menurut teman-teman ini udah sesuai belum ya sama hi-fi-nya? Ini profile, rincian, activities. Oke. Menurut aku ini udah sesuai sih. Dan wajar banget kalau misalnya wireframing, kemudian lo-fi-nya gitu, dan hi-fi-nya itu berbeda gitu. Karena pernah juga, ini sedikit cerita juga, awal-awal tuh aplikasi yang pernah dibuat itu adalah game gitu. Game aplikasi. Yaitu gamenya nge-mix and match, kayak ilustrasi sampah gitu kan. Misalnya sampah pisang digabung dengan tanah jadinya kompos gitu kan. Nah, udah hi-fi udah jadi, prototype malah udah jadi. Ternyata feedback dari si mentor-mentornya katanya, kenapa harus pas itu kan vertikal ya kayak gini, bikinnya tuh vertikal seperti ini, kayak vertikal gitu. Kata si mentornya, kayaknya susah deh main game kalau misalnya dia vertikal begini. Kenapa nggak dibuat horizontal? Bedum, langsung dah bikin ulang lagi dan dia visualisasinya dan orientasinya itu
horizontal gitu. Jadi pasti hal-hal kayak gitu bakal semoga aja kalian komunikasinya baik ya dengan member yang lain, jadi bisa diskusi, jadi nggak langsung pas udah hi-fi ada perubahan besar gitu. Itu menyakitkan sekali untuk UI UX designer. Jadi bagus kalau misalnya kalian lama di wireframing dan lo-fi, itu lebih bagus. Kalian menikmati prosesnya, nggak terburu-buru, dan kalian udah detail duluan dari awal daripada harus buru-buru bikin hi-fi-nya, kemudian ketika kliennya nanya sesuatu kayak, oh iya ya, flow-nya nggak bener. Aduh, paling paling menyakitkan tuh kalau flow-nya salah, karena itu harus dirombak total biasanya. Jadi lo-fi itu biasanya untuk memastikan user flow-nya itu udah benar apa belum. Flow dari aplikasinya udah benar apa belum. Kalau misalnya udah benar, kliennya juga udah oke, flow-nya seperti ini, dia harus begini, 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 usernya juga yang menggunakan juga udah oke, baru bikin hi-fi-nya yang bagus. Udah tinggal kasih warna, kasih visualisasi, kasih ilustrasi, dan itu lebih gampang. Itu pengalaman aku sih. Nah, untuk ini si Seva pakai color yang mana nih akhirnya? Yang ini deh kayaknya. Iya, Seva. Ya sebenarnya dari color itu aku nyocokin lagi sih Kayak ini ya. yang mana ya gitu ya. Oke. Satu color palette. Yes, Cuman yang yes, aku yes. pakai aja. Oke, paham, paham. Aku tuh sebenarnya mau ngasih tahu, tapi gimana ya caranya? Cara bikin desain sistem. Dari teman-teman nih yang bikin wireframing, ada yang mau cerita gimana prosesnya? Mana nih? Siapa? Aska. Liza nih. Liza sama Era. Kemarin Liza udah belum ya? Ini Era dulu nih, Era. Halo Era, Era. Era di sini nggak ya? Ya Kak, halo Kak. Oke, kita lihat wireframing kamu ya. Cuman simpel doang sih Kak, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Kan yang di sini yang dilihat itu skill komunikasinya. Kamu bisa menyampaikan nggak maksud dari desain kamu gitu. Dan kenapa harus ada ini, harus ada itu. Gitu sih. Oke, Era, kenapa wireframingnya seperti ini? Ini mungkin kasaran aja sih Kak. Pertama di sini kan ada logo gitu biasa. Terus di sebelah logo tuh ada search button, terus bawahnya tuh kayak ada nama. Misalnya Win Purpose misalnya kayak tadi Seva gitu. Terus yang bawahnya itu kayak mungkin entah peminjaman buku atau pemulangan, pengembalian buku gitu yang lorem-lorem ini nih. Terus mungkin dan lain-lain misalnya nanti kalau misalnya ada ide lain gitu. Terus yang bawahnya tuh ada fitur rekomendasi buku yang biasanya banyak dipakai sama orang-orang gitu. Nah, kemudian ke samping terus misalnya kita pencet ke yang rekomendasi buku. Terus di situ kayak namanya misalnya ada keterangan bukunya gitu. Ini gambar bukunya, terus ada details bukunya, misalnya begini-begini, misalnya terus ada pinjam atau mungkin bisa di-share. Karena ini khusus buat Win doang, mungkin nanti share-nya paling kayak yang punya akun Win aja. Jadi tuh sebenarnya ini harusnya ada menu login sih Kak. Login kayak ada name sama password, misalnya mungkin kayak ICE. Mungkin sebelumnya harusnya kayak gitu. Jadi biar kalau misalnya kita nge-share ke teman kita, jadi dari teman kita tuh bisa login dulu gitu. Nah itu fitur apa tuh namanya? Share di situ. Terus ke yang peminjaman buku. Nah, ini lebih kayak ke form peminjaman bukunya gitu sih, Kak. Terus di sini ada kayak keterangan buku, tapi ini nama bukunya tuh kayak udah auto dari yang sebelumnya.
Kayak misalnya nama bukunya apa, terus apa ya, mungkin lebih ke genrenya apa, gini gitu. Terus kemudian bawahnya tuh ada nama peminjamnya. Terus juga di sini juga udah auto kayak kan ini kita udah login juga. Berarti kan udah kebaca tuh ininya. Database kalau misalnya itu tuh akun ini punya kita. Kalau misalnya udah eh, ketahuan semuanya detailsnya nanti ada next. Nah itu sebenarnya ini masih kasaran aja kayak jadi kayak Iya, nggak apa-apa. pas dari next tuh langsung kayak oh details bukunya terus oh berarti ini peminjaman udah sukses. Terus udah sih gitu doang sih Kak. Baru Oke, begitu. oke. Ini hampir mirip ya sama yang Sheva, bagus sih. Berarti yang Sheva pikirin juga sama dengan yang lain gitu. Berarti itu udah view-nya itu udah populer lah, udah sering digunakan gitu. Jadi Sheva tidak menggunakan hal-hal yang baru gitu. Jadi Era juga bagus sih. Yang aku lihat juga cara visualisasiinnya juga udah cukup detail. Juga aku sebagai yang baru lihat juga paham gitu maksudnya si wireframing-nya itu apa. Nah, yang aku apresiasi di sini tuh kamu udah ada interaction design-nya sedikit walaupun di wireframing. Jadi di detail buku tuh peminjaman sukses ada visualisasinya gitu kan. Kemarin kan dimensi dari interaction design kan ada visualisasi juga kan. Jadi di visualisasi yang lain kan mungkin teks doang gitu ya sama button. Nah, ini visualisasinya dapat sih gitu. Oke, terima kasih Era. Oke Kak. Ini yang lain juga kurang lebih sama ya. Oke. Oke, jadi tadi sebenarnya yang Sheva lakuin juga udah bagus banget gitu. Untuk animasi, mungkin teman-teman nanya nih, terus gimana Kak cara bikin animasi prototipenya gitu? Kayaknya susah deh gitu. Itu sebenarnya eh, jarang banget. Iya, sama-sama Sheva. Itu sebenarnya nih, ketika kita lagi ada tugas untuk mendesain sesuatu, itu yang penting komunikasi. Si user ini eh, paham nggak soal si desainnya, dan yang kedua, si tech teamnya, si codernya itu paham nggak gitu, paham nggak maksud dari desain kalian itu interaksinya seperti apa, ilustrasinya seperti apa, animasinya seperti apa. Kalau emang belum paham, itu dibikin tabel gitu. Tabel itu biasanya ada yang namanya, bentar ya, ini aku kasih deh dikit. Itu tabel di breakdown semua setiap halaman. Itu untuk menunjukkan si namanya itu Hi-Fi Deconstruction. Mungkin aku kasih nggak apa-apa deh, aku kasih lihat contohnya. Oh iya, namanya itu tadi empty state ya, empty state yang blank kalau misalnya dia belum ada apa-apa, informasinya nggak ada apa-apa itu namanya empty state. Ini aku kasih tahu contoh, teman-teman bisa lihat. Nih, misalnya di sini satu page, ini namanya Hi-Fi Deconstruction. Jadi desainnya itu seperti ini. Dia ada ini misal satu halaman gitu kan. Itu komponennya apa aja? Ini misal ada title kan, navigation bar title, ini search untuk apa? Ini search product, ini title, terus semua komponen itu dikasih tahu apa apa aja. Ini juga ada tab bar, behavior-nya apa? Kan ini interaction ya. Jadi behavior dari interaction itu apa? Itu navigation bar itu untuk nge-state current page-nya, page yang lagi ditampilkan tuh apa gitu. Ini search produk itu untuk apa? Untuk input nama produk ya kan. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau misalnya si tag itu kan ngasih tahu nih learn log-nya atau enggak komponen yang dipakai itu apa aja. Misalnya discover product kan pakai text view gitu. Ini ada beberapa ini juga pakai text view gitu. Misalnya si ini nih vertical scroll itu pakainya
hashtag gitu kan, horizontal stack gitu. Terus yang tab bar ini pakai komponen tab bar. Nah, jadi di breakdown lagi setiap komponen dan juga si tag timnya juga paham gitu. Maksud dari komponen ini semuanya apa gitu sih. Jadi yang penting komunikasi, kalau kalian nggak bisa bikin animasinya juga nggak apa-apa. Yang penting ngasih tahu ke didesain gitu. Didesain nanti si ilustrasinya itu taruhnya di mana. Kalau ilustrasi desainer pasti harus bikin ya. Kalau emang butuh ilustrasi. Walaupun misalnya itu ngambil dari website-website gitu yang misalnya free gitu kan untuk digunakan, itu dikasih juga filenya ke tag. Tapi misalnya kayak ada animasi loading, terus kalian tuh sebenarnya pengen ngasih animasi loading di sini, tapi si gue nggak bisa nih, gue bilang ke tag timnya misal, gue nggak bisa bikin si prototype ininya, it's gonna take time gitu, pasti lumayan ribet dan lama. Tapi maksud gue di sini ada loading ya gitu. Ini gue kasih box di sini, ini tuh maksudnya loading segini gedenya ininya gitu. Terus mereka bilang oke, oke nggak masalah gitu, nggak masalah. Atau enggak kalian taruh di situ ada image gitu kan, image yang loading gitu, walaupun dia nggak muter-muter, tapi itu untuk ngasih tahu kalau state-nya lagi loading, lagi processing itu seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut juga kalau UI UX designer nggak bisa ngedesain gitu, nggak bisa bikin ilustrasi gitu. Yang penting komunikasi. Kalau misalnya biasanya satu tim itu ada yang bisa ilustrasi, ada yang enggak, ada yang bisa UX gitu, ada yang lebih fokusnya ke UX-nya, ke research-nya, ada yang fokusnya lebih ke UI-nya kayak gitu. Jadi saling melengkapi aja gitu teman-teman. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dan juga mungkin ada yang udah bikin hi-fi-nya juga. Ini aku tadi lagi bikin ininya ya. Oke. Bentar. Ada yang ingin bertanya? Ini aku tunggu ya. Nah. Oke, tadi tuh Kak, aku mau nanya. boleh. Buat masalah lisensi yang misalnya icon gitu. Misalnya kan kita nyarinya di free pick gitu. Terus tapi ini buat komersial. Nah, kita tuh harus beli iconnya dulu. Apa kita tuh boleh ngambil icon yang free-nya tapi boleh terus dicantumin pas di misalkan aku kan credits-nya. ya itu gimana, Kak? Itu biasanya kebijakan dari perusahaan atau enggak dari ininya sih, harus nanya juga ke atasannya gitu. Misalnya biasanya tim legalnya dari aplikasi kan ada tim legalnya tuh. Bisa kita nanya sih. Ini kalau kalau misalnya gue ngambil dari sini, kalau misalnya yang bayar pasti harus bayar sih. Kan ada yang bayar kan, ada yang free juga. Kalau yang free ya di mention aja di kreditnya. Jadi biasanya kalau yang bayar itu kita ke tim legal, terus prosesnya gimana, nanti didiskusiin, baru deh gitu. Tapi tuh aku juga pernah punya pengalaman. Jadi tuh aku pernah buat kayak ini buat teman aku gitu kan. Jadi di Instagram dia jualan. Nah itu tuh aku make apa ya kayak gambar atau background gitu. Tapi itu dia gratis. Udah aku cantumin juga. Tapi kayak di take down gitu dari Instagramnya. Itu tuh kenapa ya? Apa gara-gara Oh, itunya? Jadi ke band gitu akunnya, ke akun band ya. Instagramnya. Musik ya atau apa? Background ya? Iya. Background. Biasanya ada yang report sih kalau kayak gitu. Iya sih kayaknya. Tapi itu pas Iya. kan biasanya kan bisa dibalikin lagi ya. Tapi ini kayaknya bener-bener udah dicoba buat balikin lagi tuh gak bisa. Hmm. Aku biasanya kayak gitu tuh ini sih musik gitu. Baru tahu juga. Oke.
Ya, biasanya kayak gitu, problem-problem kayak gitu tentang ini bisa ada tim legalnya kan dalam dalam satu perusahaan. Kalau itu juga tim juga ada yang berperan sebagai tim legalnya, yang research dulu, misalnya mau ngambil sesuatu dari online, itu di research dulu ada license-nya apa enggak gitu. Oke, Itu Kak. sih. Makasih, Kak. Kuncinya lagi adalah komunikasi. Intinya gitu. Oke, aku di sini sebenarnya bikin sebuah eh ini sih untuk interaction design. Oh, aku belum share screen dari tadi. Ini tuh menu navbar gitu. Mungkin teman-teman yang baru lihat. Ini aku bikin frame 1, frame 2, frame 3. Sebenarnya ini tuh cuman satu doang sih. Kayak gini. Tapi tujuannya untuk bikin animasi bikin 3. Jadi dia pindah dari kiri ke kanan gitu. Ke tengah terus ke kanan gitu. Ini biar kalian lihat juga. Hmm. Ini maaf juga ya kalau nggak terlalu detail. Ini untuk ngasih tahu ke kalian aja prosesnya seperti apa. Karena ngedesain itu lumayan lama. Apalagi detail-detail seperti ini. Tapi kalau misalnya, oh iya tadi era ya. Kan kalau aku kan ini ya, Apple. Pas itu tuh nge-develop Apple product ya, iOS. Dan mereka tuh udah ada standar ikonnya sendiri. Udah ada standar, oh kalau ngomongin icon ya misalnya. Udah ada standar ikonnya. Jadi kita harus ngambil dari standar tersebut gitu. Nggak harus sih, tapi dianjurkan karena itu udah gampang lah gitu. Orang-orang tuh udah tahu maksud dari icon itu, udah ada standarnya. Oke, misalnya ini ya, si navbar-nya ketika dia ada di tempat itu dia akan mengeluarkan teks gitu. Dia pindah jadi teks. Ini cara mempercantiknya seperti ini. Kalau dia lagi di home, dia begitu. Home misalnya library. Ini buat contoh-contoh aja teman-teman. Sekalian juga ngasih tahu prosesnya membuat why dia menghilang. Oke, ini biasanya dia tidak bisa. Susahnya. Oke, profile. Gini ya. Nah, misalnya animasinya, cara bikin animasinya adalah si home ini ketika triggernya gitu, kita klik triggernya si home button, si home ini, misalnya kita mau ke library gitu. Si trigger buttonnya kan ini nih, library. Dia lagi di home, dia mau ke library gitu. Terus klik prototype, ini disambungkan aja ke frame. Nah, sebenarnya intinya tuh di sini, di interaction dan si animation ini. Navigate-nya kemana? Dia mau pindah kemana? Ke frame 2, benar. Terus animation tuh apa? Biasanya tuh smart animate. Dan misalnya ease in and out. Ini bisa kalian explore aja ya. Ya misalnya aku lamain dikit gitu. Biar berasa. Nah, kemudian misalnya dia ngeklik si profile, dia masuknya ke tampilannya akan seperti ini kan. Smart animate lagi, is in and out. Oke, dia udah auto. Ketika dia ngeklik si home ini, dia ke sini, smart animate, oke. Ketika dia ngeklik si ini, dia ke sini, ngeklik ini udah ya. Ketika ini ke sini. Oke, misalnya kita play si flow.
kita coba ya. Dan belum muncul juga teksnya, perubahannya. Ini Figma tuh sering banget kayak gini ya. Dia ngebug gitu. Kayak lumayan lama mengganti ininya. Kok dia belum ya? Intinya tuh begini sih, tapi kenapa dia belum nge-save ya? Lah, hilang. Oh, wait. Apa ini? Ternyata dia ada ini dong. Dimasuknya ke dalam sini. Oke, kita coba lagi. Ya, beginilah guys, proses ngedesain tidak semudah itu. Teman-teman kalau mau nyoba juga silakan di Figma-nya. Intinya itu yang tadi ya, kita bermain dengan animation-nya. Seperti itu. Oke, ini udah masuk semua. Nah, ini yang nggak perlu di delete aja. Nah, udah ada nih. Udah muncul. Ketika dia mau ke book, misalnya dia, lah, ini begitu. Ini ke library, benar. Ini ke home. Oh, ini kayak masih yang lama deh. Iya, iya. Ketika dia klik ini, dia ke frame 2, benar. Ketika dia ngeklik yang ini, dia ke frame 3, benar. Ini ke frame 1, benar. Ini ke frame 3. Frame 1, ini frame... kemana nih? Ke frame 2. Nah, kita emang harus sedetail itu. Oke, misal dari home kita mau ke library. Kok dia pindah ya? Kok dia pindah ya? Kan library. Oh, yes. Yes, yes, yes. Ini kurang konsisten sih. Jadi nggak smooth. Dia is in and out. Atau enggak ini. Ya, seperti itu. Bentar ya teman-teman. Kita coba lagi ya. Kita coba dengan animasi yang lain nih. Kalau misalnya tanpa animasi, dia akan terlihat seperti ini. Oke, misalnya dari button ini kita ke sini tanpa animasi ya. Biasanya dia langsung instan. Nah, dia kayak gitu kan pindah. Tadi itu sebenarnya salahnya di tipe animasinya sih. Berarti nggak cocok gitu dengan desain yang seperti ini. Misalnya dia mau ke profile kan. Dia mau ke profile. Oke, misalnya dia ke profile. Nah, dia langsung pindah kan. Ini berarti dia nggak cocok sih sama yang tadi ease in and out. Dia lebih ke instan. Atau enggak kalau kalian mau penasaran lagi nih, kita lihat animationnya dissolve misalnya. Itu dia akan terlihat seperti apa. Ntar aku balikin dia dulu ke sini. Oke. Dissolve. Tuh, dia kayak gitu. Kayak PowerPoint presentation sih sebenarnya. Kita harus coba-coba aja animasinya mau yang kayak gimana. Dissolve. Tuh, dia seperti ini nanti jadi.
Kalau belum sesuai juga animasinya dengan yang kalian mau, itu bisa dibicarakan juga sama tech teamnya biasanya. Itu sih. Tapi untuk wireframing itu ini juga ada yang dari ini sih project kemarin. Itu cara bikin wireframing kayak begini ya. Ini udah lo-fi sih, Yus. Wireframing ke lo-fi gitu. Udah lebih detail gitu. Misalnya ada tapi detail seperti icon dan juga foto-foto itu belum ada sih. Baru informasinya gitu. Yang penting informasinya ada apa aja gitu. Oke. Nah, gitu sih. Dan akhirnya hi-fi dan prototipe seperti ini gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau tadi ada yang coba juga? Ini ke everyone. Mungkin dari Jovanka. Dari Jova ada pertanyaan? Enggak ini sih Kak, clear banget. Jelas. Terima kasih ya. Aku tuh sebenarnya bingung mau ngasih tahu semua prosesnya karena juga waktunya limited dan teman-teman di sini juga nggak terlalu aktif ya gitu. Jadi akunya juga bingung gitu mau ngasih tahu apa lagi. Terus teman-teman juga butuh masukan apa lagi gitu. Tapi overall juga makasih banget yang udah partisipasi di wireframing-nya. Ini juga udah pada paham ya. Mungkin kemarin tuh ada yang dari FEB, kalau nggak salah. Namanya siapa ya? Sheva ya? Sheva yang dari FEB ya? Iya, Kak. Oh, Sheva malah yang dari FEB. Keren, keren, keren. Sampai bikin hi-fi-nya dan prototipe-nya juga sebenarnya itu udah jadi ya. Jadi bagus sih, keren. Dan udah dapat feedback-nya. Oke, mungkin teman-teman sebenarnya dari aku segitu aja. Micro interaction juga sebenarnya nggak begitu banyak pembahasannya karena kebanyakan tuh praktek dan mencoba-coba gitu. Jadi teman-teman coba animasinya, coba bikin ilustrasi, misalnya kalau emang lebih ke grafik design gitu, misalnya illustration design, ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya proses UX-nya itu sebenarnya aku lebih menekankan di UX-nya situ sih, research-nya, proses research-nya, proses gimana cara menentukan si usernya, user persona, kayak gitu-gitu. Itu menurutku lebih menarik sih, karena desain kan harus ada landasannya. Kayak misalnya si Sheva tadi bikin aplikasinya warna biru gitu. Itu Sheva ada landasannya nggak? Kenapa harus warna biru, biru dan putih gitu? Karena mau kayak win banget aja gitu sih, Kak. Biru. Win. Ya, win banget. Nah, itu tuh sebenarnya bagus, udah ada alasannya karena mood board-nya gitu. Mood board-nya adalah kan kalau misalnya kita bikin desain sebelum hi-fi, sebenarnya sebelum kita mewarnai gitu. Kita tuh harus bikin desain sistem dulu. Cara bikin desain sistem itu kita nentuin mood board-nya. Mood board-nya itu apa? Mahasiswa UIN gitu. Misal alma mater UIN warna apa, terus logo UIN tuh apa gitu. Itu dari informasi-informasi tersebut itu kita buatkan si desain sistemnya, kemudian kita sambungkan dengan biasanya warna yang bisa senada gitu. Kalau emang nggak mau mirip banget itu bisa warna yang senada atau warna yang memiliki arti gitu dari si mood board itu. Kayak gitu sih. Ini aku ada beberapa tutorial kalau kalian mau ini nyoba ya. Figma. Nih.
Nih, mungkin ini cara membuat on and off, animasi on and off gitu kayak toggle gitu. Mungkin teman-teman bisa baca dan explore aja. Gitu. Oke sih. Jova, aku nggak tahu lagi mau ngomong apa di sini. Jadi Oke. sekian aja dari aku. Besok tuh mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada feedback mau ngebahas apa besok mungkin bisa dibahas sekarang. Jadi besok kan lebih ke tips and tricks gitu. Lebih ke misalnya aku nanti kasih tunjuk kalian juga misal beberapa project terakhir yang aku kerjain itu prosesnya seperti apa. Dan mungkin teman-teman ada yang mau spesifik nggak? Misalnya mau tahu proses apa gitu. Mungkin dari Sheva, dari Aska. Ini Aska hari ini belum ngomong nih. Aska nggak ada ya? Jadi dia izin live duluan, Iya, Kak, izin katanya lagi live di ya. jalan. Ya nggak apa-apa. Mungkin Fahri, Aulia, yang lain-lain juga boleh misalnya ada feedback karena aku juga bingung sebenarnya mau ngebahas apa besok. Micro interaction tuh sebenarnya lebih ke kebiasaan aja kita mendesainnya gitu. Mungkin ini sih, Kak, kan di GDS ini kemarin aku sama Bang Malik ngasih ini ya, final project gitu. Mungkin kalau misalkan mereka nanti mau bahas-bahas, karena kan di final project kemarin satu kelompok ada 3 orang tuh, nanti mungkin mereka bisa nanya-nanya ke Kak Hana kali ya, Kak. Kayak kurang apa atau harus gimana. Oh, Itu berarti bisa sih. udah jadi final project-nya kemarin. Belum semua sih, Kak. Kan aku kemarin Tapi ngasih di spreadsheet. Ngasih di spreadsheet ke prosesnya seperti apa? Udah sampai mana? nggak tahu, itu balik lagi ke kelompok masing-masing sih, Kak. Karena kemarin aku cuma ngasih deadline tanggal 31 doang, jadi mereka itu kemarin final project-nya diminta untuk nge-redesign landing page GDSC UIN. Oh ya, boleh tuh boleh. Mungkin untuk progresnya bisa dibahas besok ya. Mungkin Jova list grupnya nanti dikasih ke aku biar besok komunikasinya lebih enak aja gitu. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman gitu ya. Besok kita ngebahas proses si tadi ngeredesign landing page itu dan mungkin biar lebih spesifik aja ada feedbacknya. Terus kita kalau misalnya ada yang kurang nih micro interactionnya bisa lo ditambahin ini gitu. Jadi teman-teman juga lebih dapat gitu ilmunya gitu. Oke, mungkin besok juga aku lebih ke ini kali ya tips and trick misalnya plugin apa aja yang ada di Figma mungkin yang sering digunakan gitu. Oke teman-teman, ada yang mau menambahkan misalnya besok mau ngebahas apa? Dari proses UX-nya juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Iya, bisa banget, Kak. Atau masih ada yang mau nanya nih, mumpung masih ada Kak Hana? Iya nih kita masih ada 10 menit lagi. Atau mungkin udah jelas kali ya, Kak, udah pada ngerti. Oh, nih Kak, ada yang Oke Muhammad Alia. Aulia Alfani. Bahas metode UX sama bahan bacaannya. Oke. Bahan bacaan ya. Oke sih. Paling aku nanti ngasih link-link aja gitu ya, Aulia ya. Link-link, terus proses UX-nya juga besok aku jelasin sih dari project aku yang terakhir. Dan aku juga minta izin dulu sama kelompok aku nanti untuk apa aja yang bisa diperlihatkan. Gitu sih teman-teman. Mungkin sekian dulu dari aku. Kalau misalnya ada masukan lagi atau mungkin mau nanya-nanya bisa di Instagram aku aja nggak apa-apa. Itu Hana Feiko. Di situ aku lumayan aktif sih jadi bisa gercep. Oke. Oke, mungkin itu aja kali ya, Kak. Karena udah mau jam 2 juga nih. Makasih banget ya, Kak Hana, waktunya, Kak. Iya, makasih juga Jova. Makasih yang Kak, lain. yang lain juga ini dulu Kak, dokumentasi. Oh iya, Iya. dokumentasi. Oke. Semua boleh on cam, kita tunggu kali ya, Kak, 1 menitan. Biar pada siap-siap Boleh. dulu buat on cam. Ayo kita on cam.
Gimana nih teman-teman? Masih ada yang siap-siap apa mau langsung aja? Mungkin langsung aja kali ya. Oke. Ini aku hitung 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, makasih teman-teman. See you Makasih. tomorrow. Makasih Kak. Pul. Makasih Kak Hana. Makasih ya. Assalamualaikum. Makasih Kak Hana. Sama-sama. Makasih Kak.